Salam semuanya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kualitas kehidupan rohani dalam pembangunan Bait Allah. Di sini di topik warta jemaat yang sudah di tangan saudara-saudari sekalian, itu dimunculkan tentang emas, perak, dan batu mulia. Jadi fokus kita pada hari ini untuk belajar bagaimana kita menjadi murid yang berkualitas, tetapi tidak mengesampingkan contoh-contoh bagaimana murid yang tidak berkualitas. Kita akan tuntaskan pada hari ini bagaimana kita mau dimuridkan, diajar oleh Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita akan melihat pembacaan awal yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12, 13, 14 dan ayat 15. Mari kembali saya jemput kita bangkit berdiri semua dan kita akan membacakan ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 2 Korintus pasal 3 ayat 12, 13, 14 dan ayat yang 1 Korintus pasal 3 maksud saya ya. Ayat 12, 13, 14 dan ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api itu. Silakan duduk. Saudara-saudari sekalian, untuk memahami pembacaan yang baru kita baca tadi di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 secara benar, maka kita harus membaca perikop ini secara keseluruhan di dalam pasal yang ketiga. Itu kalau kita mau tuntas di dalam memahami setiap teks yang kita pelajari. Kesalahan yang sering terjadi adalah memisahkan ayat 12 sampai dengan ayat 15 ini dari ayat 9 sampai 17. Nah, tapi saya akan mau sandingkan di sini saudara-saudari sekalian supaya kita memahami bagaimana Tuhan membawa kita untuk memahami teks yang baru kita baca ini sesuai dengan topik yang kita sedang bahas pada hari ini. Ya. Jadi sebetulnya ayat 12 sampai ayat yang ke-15 memang itu bicara mengenai kualitas emas, perak, dan batu mulia atau batu permata. Ini adalah kehidupan rohani yang berkualitas. Tetapi ia juga menyampaikan di dalam selanjutnya kehidupan rohani yang tidak berkualitas, yang dicontohkan seperti kayu, rumput kering atau jerami. Jadi ada yang berkualitas dan tidak berkualitas. Semuanya ini akan teruji, mana yang emas, mana yang perak, mana yang batu permata, mana yang kayu,
jerami dan rumput kering itu diuji dengan api. Nah, kita akan melihat di sini pembahasannya. Maka ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17, kalau kita melihat mulai dari ayat yang ke-10, itu topiknya adalah dasar. Ya, bagaimana dasar diletakkan, dasar bangunan itu. Dan kita sudah pelajari bahwa dasar bangunan yang kita pelajari di sini berminggu-minggu yang lalu adalah Yesus Kristus sebagai fondasi iman kita. Yesus Kristus sebagai dasar bangunan kita. Jadi yang kita bicarakan pada hari ini adalah kualitas murid, kualitas rohani dari setiap murid yang sudah dibangun di atas dasar yang benar. Artinya adalah, kalau saya menyampaikan firman ini adalah kelas pertumbuhan pendewasaan iman kita. Bukan lagi saya meletakkan dasar di sini, karena kita tinggal bagaimana kita mau menyusun semua material di dalam pembangunan ini sehingga terjadi satu bangunan yang utuh, yang mulia, penuh kemuliaan. Jadi ini adalah kelas bagi orang-orang yang sudah lahir baru sebetulnya. Yang sudah dasarnya sudah memang sudah ada, tinggal bagaimana penyusunan material di atasnya. Kualitas material apa yang kita harus bangun di atas fondasi itu. Jadi sekali lagi saya katakan materi ini adalah kelas pendewasaan iman. Jadi ya, silakan membuka telinga saudara dengan telinga rohani yang dewasa. Amin, saudara. Di sini ada teguran, di sini ada koreksi, di sini ada perbaikan. Segala tulisan adalah nafas Allah yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, mengajar itu adalah meletakkan doktrin. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris disebut for doctrine, untuk pengajaran dasar-dasarnya. Kemudian yang berikut adalah menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatannya. Maka sebenarnya proses firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini sudah di atas dari tentang lahir baru, baptisan, dan lain sebagainya. Maka kita akan bisa melihat di sini ya, ada 3 jenis baptisan, dan itu menurut urutan-urutannya di dalam kitab suci. Yang pertama adalah baptisan air. Ini dasar kelahiran baru. Kemudian yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagaimana kita harus minta tenaga yang baru, kekuatan yang baru untuk supaya kuat menghadapi pertumbuhan iman ini. Kemudian yang ketiga adalah baptisan api. Baptisan api ini adalah ujian kehidupan untuk menjadi seseorang itu menjadi orang Kristen yang berkualitas. Api ujian. Ya, jadi kita sudah tahu di sini. Jadi pelajaran pada saat ini kita sudah melewati itu apa yang disebut dengan dasar. Ya, dasar Kristus sebagai satu-satunya dasar. Kita sudah tahu itu. Kalau saya mau baca ulang, ya, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11, di situ dikatakan begini. Masih di dalam perikop yang tadi, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah
diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi memang kita sudah membangun di atas dasar Yesus Kristus. Cuma mari kita mau melihat kehidupan kita hari ini, pembangunan di atas dasar itu. Apakah kita berkualitas emas, berkualitas perak, batu mulia atau batu permata, ataukah masih dalam kadar materi yang kita gunakan di dalam hidup kita ini kayu, rumput kering atau jerami? Api pengujian adalah prosedur untuk mencapai nilai-nilai itu, ya. Maka di dalam, kalau saya ingin membacakan kita di dalam beberapa teks yang bisa merujuk ke dalamnya, ya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7, juga nanti kita bisa akan lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 berkata demikian, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi, baptisan api ini harus dilalui oleh setiap murid. Dan saya pada hari ini bicara tentang kualitas kemuridan di sini, tidak berbicara mengenai tingkatan-tingkatan atau level-level kita secara jasmania, tingkatan-tingkatan kita secara kasat mata yang ada di depan kita. Jadi hari ini saya tidak mau saudara akan berpikir kalau kita bicara emas, perak, kemudian batu mulia, kemudian kayu, rumput kering, dan jerami, jangan mengklasifikasikan, mengkategorikan emas pendeta-pendeta besar, perak pendeta-pendeta kecil, batu-batu mulia majelis jemaat, kayu anggota jemaat, ya, atau para pelayan, rumput kering dan apa namanya itu, jerami simpatisan. Bukan itu. Saya tidak bicara mengenai kualitas seperti itu, ya. Kalau kita bicara mengenai bidang-bidang pelayanan kita, saya tidak bicara seberapa banyak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian tampil di sini untuk WL Song Leader, atau berapa banyak saudara dan saya berdiri di sini berkhotbah, berapa banyak kali, berapa jam terbang saya. Kita tidak bicara mengenai itu, ya. Mengenai besar kecilnya pelayanan kita, itu domainnya lain, ranahnya lain. Domainnya itu adalah talenta. Berapa talenta saudara? 2, 3, atau 5, atau 10, 17, 32? Saya tidak bicara mengenai itu. Itu kita akan bicara mengenai hal yang lain. Tetapi kalau bicara mengenai emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami, itu bicara mengenai karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Dan karakter
karakter itu berbeda-beda sesuai dengan bagaimana kita membuka hati untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi orang Kristen yang berkarakter mulia. Itu sebabnya jangan bermimpi, saudara, bahwa di sorga itu nanti seperti yang dilihat oleh di dalam penglihatannya pendeta terkenal, pendeta D.L. Moody, di masa yang lampau dalam mimpinya, bahwa dia pikir mahkota besar itu sudah untuk dia. Tetapi ternyata di dalam penglihatan itu, mahkota yang besar itu untuk oma-oma yang duduk di pojok gereja sana, yang terus mendoakan hamba Tuhan itu. Itu mahkota besar di sana. Kenapa? Sekarang kita bicara mengenai karakter pribadi kita masing-masing. Nah, mari kita mulai menelusuri firman Tuhan ini dengan hati dan pikiran yang jernih pada hari ini, supaya kita mendapatkan manfaatnya. Saya sekarang bicara tentang bagaimana kita membangun karakteristik kita di atas Yesus Kristus yang benar. Karena ayat ini memberikan petunjuk bagi kita, oh ternyata karakter orang Kristen itu ada yang berkualitas emas, perak, kemudian permata, batu mulia, kayu, rumput kering, dan jerami. Nah, mari kita melihat kualitas yang seperti ini, saudara-saudari sekalian, sehingga kita bisa melihat banyak hal yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita semua. Saya akan membaca kembali mengenai kualitas kemuridan ini di dalam ayat yang ke-12. Kita akan pelan-pelan melihat dalam teks ini. Ayat 12 berkata demikian, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Di sini saya akan membawa kita untuk memahami dua kelompok material. Dua kelompok material. Kelompok yang pertama adalah material rohani yang berkualitas. Kemudian kelompok material yang kedua adalah material yang tidak berkualitas. Yang berkualitas ini kalau diuji dengan api pemurnian ini, maka yang berkualitas ini semakin murni. Nah, ini yang kita tertarik, kita mau pelajari pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bagaimana kita mau mencetak pribadi kita, kekristenan kita yang memiliki kemurnian iman di dalam hidup kita, dan apa contoh-contoh praktisnya di dalam kehidupan kita semua pada hari ini, saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita nanti bisa mengukur hidup kita? Apakah saya emas? Apakah saya perak? Apakah saya batu permata? Atau apakah saya kayu, rumput kering, atau jerami yang mudah terbakar? Mari kita lihat bersama-sama pada kesempatan hari ini, saudara-saudari sekalian. Api ujian itu apa sih? Ya, api ujian itu segala sesuatu yang akan mendatangkan pengikisan-pengikisan, pemurnian-pemurnian iman di dalam kehidupan kita. Ya, saya sudah membacakannya tadi dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi mari kita lebih lagi dalam bagaimana prosedur pengujian-pengujian itu di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi orang Kristen, murid yang benar-benar berkualitas. Saya ingin membaca lagi di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-3. Ya, di dalam pembacaannya ini, saudara, Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-3, demikian bunyinya.
saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Nah, saya baca lagi satu ayat, baru nanti saya menjelaskan bagaimana sih itu ya di dalam proses kehidupan kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 ya, berkata demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat ini sudah menjadi populer dalam kehidupan saya karena sekitar 20-an tahun yang lalu saya dipercayakan di sekolah Alkitab untuk mengajar surat Petrus. Dan surat 1 Petrus ini ayat kuncinya yang baru kita baca tadi. Waktu sudah melewati pasal 4 dari surat Petrus ini, sudah mau selesai mengakhiri surat 1 Petrus ini dalam pembelajaran. Saya masuk di kelas 2. Marah-marah sudah. Kamu ini tidak benar, ya. Pokoknya saya marah-marah di situ. Karena kamu tidak benar semua, ya. Semua tidak terkecuali. Waktu itu ada sekitar hampir 30 murid kelas 2. Semua pergi di belakang WC, buka septic tank, angkat tai semua. Ambil ember masing-masing, pergi di asrama. Maka ributlah di kelas. Lihat satu-satu. Ya. Saling menyalahkan orang. Siapa yang kenapa orang semua ini dapat apa? Untung tidak ada yang bademo kepada saya, langsung lempar kertas, pulpen dan lain kepada saya, saudara. Tidak ada. Tapi mereka bingung apa? Tidak perlu banyak tanya, bingung. Cepat ke asrama, ambil ember, buka septic tank, angkat. Masing-masing 5 ember. Terus siram ke tanaman. Sudah, ada yang lain mengerjakan, ada yang kemudian marah-marah dulu, baru langsung pergi ke belakang WC, angkat itu. Kemudian saya sudah selesai, langsung masuk kelas. Begitu masuk kelas, busuk kamu semua, pulang mandi dulu. Baru kemudian setelah itu datang di dalam kelas. Saya kemudian pelan-pelan berbicara mengenai apa yang terjadi di dalam suasana pada masa-masa itu, ketegangan itu. Ada yang komplain di sini? Silakan angkat tangan. Ada yang bilang, saya tidak salah, kenapa saya dihukum? Ya, tidak salah saya. Ada yang saling, mungkin ada di antara sini, coba pakai meja begitu. Pakai meja saling menyalahkan. Ada yang cuma diam, bingung dia. Apa maunya ini Pak guru kami yang agak sedikit aneh-aneh ini, ya? Tapi
ada yang merenungkan begitu. Saya bilang begini, coba kamu berdiri baca atau hafalkan kembali mengenai 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai 13 itu. Berdiri semua, keras-keras, ulang-ulang kali. Baru di situ mereka tersadar bahwa kehidupan ini seperti itu. Kadangkala kita diuji dengan ujian-ujian yang berat. Mungkin kita tanpa salah. Tapi saya bilang begini, yang pakai meja tadi bersendiri, yang menyalahkan orang tadi bersendiri, yang cuma diam-diam silakan di sebelah kanan saya, yang tadi mengamuk, mengomel silakan di sebelah kiri saya. Baru saya masuk di sini, pertahankan kehidupan kalian, kemuridan kalian. Kalian sudah hampir mencapai emas, perak, dan permata. Tapi yang di sebelah ini rumput kering, jerami, dan kayu. Mudah terbakar, mudah emosi dia. Tidak menerima segala sesuatunya. Itulah suatu kehidupan. Dan dari situ saya banyak belajar hal dengan hal-hal itu. Diterpa di dalam ujian-ujian kehidupan. Saya mulai merenungkan bahwa itulah kekristenan yang sejati. Kadangkala kita diuji dengan rasa hormat, dipermalukan, dibuat seolah-olah tidak adil di muka umum, dilakukan tidak adil. Tapi apakah kita masih memiliki kualitas emas, perak, atau batu permata, atau tidak? Dan orang yang berkualitas ini pada waktu dia diuji, itu bukan persoalan dia tidak terbakar, dia tidak emosional dan lain sebagainya, tetapi dia terus berpikir bagaimana Tuhan mau bawa saya untuk sampai ke titik yang paling terakhir sana, untuk saya bisa setia sampai akhir di dalam kehidupan saya. Kadangkala kehidupan kita seperti itu, dibanting, diperlakukan. Ini bicara mengenai rasa hormat. Dan api ujian itu, saya ada alasan yang ada satu teori yang klasik di masa yang lampau tentang pengujian ini. Kan kita sudah kenal itu 3 ta. Saya mau bicara pada hari ini mengenai 3 ta. Apa itu 3 ta? Harta, wanita, dan tahta. Harta itu bicara bagaimana kita mau mencari dengan benar. Kita mau mencari kehidupan ini dengan jalur yang benar sebagai orang Kristen, dan tidak menipu orang, tidak mendapatkan keuangan yang haram, tetapi mendapatkan keuangan yang semestinya kita dapatkan di dalam pekerjaan kita, tanpa mengorbankan orang lain untuk mendapat harta yang besar. Bukan begitu, ya? Ini adalah ujian-ujian. Itu kalau kita bicara harta. Kalau kita bicara tahta, itu popularitas, ya? Bagaimana kita dapat pengujian populer? Oh, saya mau suka terkenal. Tapi kalau di dalam ketenaran saudara dan saya, itu dalam mengambil ketenaran itu mengorbankan orang lain sehingga dia duduk di atas, ya, fitnah orang dulu baru dia ada di atas. Ini tidak benar sebagai murid, ya. Ini kita bicara mengenai harga diri. Harga diri kadangkala juga memang harga diri kita diuji untuk hal ini, supaya kita berkualitas emas dan wanita. Ini juga, saudara-saudari sekalian, ini ujian. Apakah kita terbakar dengan hari ini atau tidak, saudara? Ya, Tuhan akan menguji kita apakah kita berkualitas dengan hal-hal yang seperti ini. Di godaan-godaan harta, wanita, tahta, itu ada banyak sekali godaan. Tapi kalau kita tidak tergoda, ya, kita mulai mengarah, melihat pada satu titik bahwa Tuhan, saya mau memberikan hidupku
Apa arti kekudusan yang lalu, saudara? Menjadikan hidup kita menjadi milik Tuhan secara khusus. Saya mau menjadi milik Tuhan yang berkualitas. Kualitas emas, tidak terpengaruh dengan apapun itu. Ada satu ujian api yang mungkin ini tidak terlalu berat bagi kita, tetapi menjebak, ya. Dan hari-hari ini saya selalu banyak mendapatkan ujian yang seperti itu, saudara. Ya, ujian yang menjebak ini adalah ketika kalau orang memfitnah kita, kita sudah tahu, oh itu fitnah, ya. Kemudian orang mengejek kita, mencela kita, memperlakukan harga diri kita tidak ada, ya, kita sudah tahu. Tapi yang menjebak, yang saya maksudkan di sini, ketika kita dipuji. Banyak tuh orang juga datang memuji-muji untuk, ya ada DP mau, saudara. Ini api menjebak ini. Brur, somasanya brur, tenhar, ya. Pak calon brur, ketua MDM, oh mantap, doktor, pokoknya semua dia bilang, saudara. Saya cuma diam-diam lihat orang ini. Di akhir ending-endingnya apa maunya orang ini, ya? DP terakhir, boleh bantu saya? Oh, kalau terakhir boleh bantu saya, sudah ngana pergi jo kosong, ya. Ngana pujian itu tidak murni. Ada maunya. Kadangkala ini api, saudara, api ujian. Ya. Memang kita manusia ini diciptakan untuk ada naluri berbangga hati, supaya kita bagaimana kita meraih prestasi, kemudian ada penghargaan. Itu normal. Kalau saya percaya itu normal, ya. Normal di dalam kehidupan seperti itu. Tapi kalau penghargaan orang yang tidak normal, nah ini, saudara. Yuk, mungkin kalau ada di jemaat di sini datang banyak pendeta-pendeta, ini saya mengajar saudara dengan baik, saudara. Ya, kok mantap, kok ini diberkati luar biasa, banyak ini, banyak itu. Kemudian DP terakhir mau bantu dulu itu, jangan kasih. Munafik, ya. Lihat, kita harus punya mata yang jeli, mata berkualitas emas. Lihat, kalau ada hamba Tuhan, dia so kasihan ini orang, dia cuma diam-diam, tidak. Itu saudara diberkati luar biasa itu, ya. Saudara diberkati luar biasa. Tapi kalau banyak puji-puji kemari, ya, dia kasih dulu hormat pak kita, ya. Banyak penghormatan. Wah, luar biasa. Kok ini mantap, luar biasa. Begitu dia minta, oh lebih banyak dia kasih. Ya, sudah, so itu DP hadiah, ya. Tapi kalau saudara membantu orang-orang yang memang betul-betul murni di dalam pelayanan saudara, lihat nanti hasilnya, tuaiannya itu apa yang tidak saudara pikirkan, Tuhan kasih sama saudara. Tapi kalau saudara kasih itu berkat sama orang karena saudara dipuji-puji, saudara termasuk orang yang makan puji. Karena dia sudah makan DP puji tuh, kita dihormati, kenapa ngana? Mau minta apa ngana? Kita kasih, saudara. Saya banyak belajar tentang hal itu. Ternyata saudara, di dalam kehidupan ini, itulah. Tapi setiap api-api ujian ini, ingat tadi 3 itu, ya. Harta, wanita, tahta. Harta itu kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, ya, kelebihan-kelebihan banyak untuk mencari dengan luar biasa. Tapi jangan dengan cara-cara yang licik dan tidak benar. Saudara dapatkan berkat yang luar biasa. Ya, kemudian tahta, harga diri. Berlakulah seperti seorang yang
tidak dijual harga dirinya dengan harga yang murah. Tetap konsisten dengan apa yang Tuhan mau membentuk kehidupan kita. Walaupun kita diinjak-injak, saudara, ya. Kalau saya mau kasih contoh di sini, saya ambil uang 100, ya. Saya kucak-kucak, saya injak-injak, saya kasih kotor, itu tetap 100.000. Ya, tidak pernah berubah dia. Jadi, ketika harga diri diinjak-injak, jangan terbakar, saudara. Jangan terbakar. Kalau kita berani terbakar, kita tidak memiliki kualitas emas, perak, dan batu permata. Tidak ada kualitasnya itu. Tapi kalau kita terbakar, oh berarti kayu, rumput dan jerami sudah gampang terbakar. Saudara tahu apa akibatnya? Emas, perak, batu permata, dan kemudian kayu, rumput kering, dan jerami. Apa artinya, saudara? Ketika api ujian itu, jadi ujian ini bisa sementara berlangsung. Nah, itu kita bisa masih ada perbaikan diri. Tapi ada ujian yang pada tahta terakhirnya ini akan menentukan kita memiliki kualitas emas, perak, dan permata, atau kayu, rumput kering, dan jerami. Dan kalau kita seperti kayu, rumput kering, dan jerami, maka hasil akhirnya, endingnya adalah kita tidak mendapatkan apa-apa dari perjalanan kehidupan kita. Tapi kalau hal itu terjadi di dalam proses ini, ya, kita terbakar. Kalau saudara terbakar, masih kayu, rumput dan jerami terbakar, apa yang terjadi? Ini kalau misalnya apa bedanya ya, rumput kering ya, dia terbakar, selesai, habis. Kalau kayu apa? Kayu ini begini, saudara. Kayu ini dia dicari cara dulu supaya dia bisa terbakar. Artinya apa di sini? Kalau orang Kristen yang berkualitas kayu, seulang-ulang ditegur, dikasih tahu, Bro, atau Bapak Ibu, tinggalkan itu, ya. Semua api-api ujian itu tinggalkan. Oh iya, saya sadar sudah salah. 2 minggu berikut dia bekeng lagi. Tinggalkan, saya sudah salah. Kalau ini kayu terbakar, saudara. Sama saja, kayu dengan rumput kering sama saja. Tapi kalau kita ditegur, diajar oleh Tuhan, saya berharap saat firman Tuhan disampaikan hari ini dan itu ada di dalam hati kita masing-masing. Dan saya juga di sini berbicara di sini menyadari, saudara, ya, kalau itu terjadi di dalam hidup kita, hari ini juga putuskan dan saudara mau kembali untuk memulai kehidupan emas, perak, dan permata. Katakan amin. Ini masa penentuan. Dan jangan nanti setelah penghakiman hari terakhir, bagian yang terakhir, di dalam kita tidak mendapatkan satu kesetiaan itu, habis, terbakar, kita tidak mendapatkan apa-apa. Saya mau katakan lagi, kita tidak mendapatkan apa-apa. Selesai, saudara-saudari sekalian. Tapi kalau masih ada kesempatan, silakan kita mau mengarah kepada satu bagian yang sangat penting. Tuhan akan terus memberkati kita sekalian. Saya berharap dan Tuhan berharap saya dan saudara memiliki kualitas emas, perak, dan batu permata yang berkualitas. Saya tidak mampu berkata-kata lebih panjang lagi pada hari ini, tapi saya percaya bahwa saudara memahami apa yang saya sedang bicarakan pada hari ini, dan kita melihat diri kita masing-masing, introspeksi kehidupan kita. Hari ini masih ada kesempatan, tetapi di bagian yang lain kesempatan itu bisa hilang. Dan saudara tahu, yang paling terakhir, yang paling berat api itu datang kepada kita adalah peristiwa.
Tapi kalau peristiwa itu sudah datang, kita mau apa? Selesai, tidak ada apa-apa yang kita bisa dapatkan. Mari sejemput kita bangkit berdiri semua, dan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini yang datang kepada kita. Kita harus benar-benar bertumbuh di dalam komunitas El Shaddai Big Family. Apapun yang kita dengarkan pada hari ini, kita dengarkan dengan telinga yang berkualitas emas, perak, dan batu permata, supaya kita bisa mencapai tujuan iman kita di kemudian hari pada waktu yang akan datang. Haleluya.